wabarakatuh. Nah, untuk yang kedua kita lihat ini pembukaannya. Sound waves strike the tympanic membrane and cause it to vibrate. Vibration of the tympanic membrane causes the three bones of the middle ear to vibrate. The footplate of the stapes vibrates in the oval window. Vibration of the footplate causes the perilymph in the scala vestibuli to vibrate, which in turn causes displacement of the basilar membrane. Short wavelengths from high-pitched sounds cause displacement of the basilar membrane near the oval window. This movement is detected by hair cells of the spiral organ, which are not visible in the animation. Long wavelengths from low-pitched sounds cause displacement of the basilar membrane far from the oval window. Again, this movement is detected by hair cells of the spiral organ, which are not visible in the animation. When the vibrations reach the perilymph in the scala tympani, they travel to the round window where they are dampened. Oke, bisa dilihat nak tadi filmnya? Halo? Sudah Pak. Proses apa kira-kira tadi? Proses apa? Proses masuknya suara. Halo? Penangkapan suara. Proses menapa? Mendengar. Jadi mendengar itu suara dari sini tadi merambat ke sana, nanti sampai ke otak. Oke? Itulah proses pendengar. Sekarang perhatikan ya. Bisa dilihat ini benda yang saya pegang? Oke. Oke. Coba ya. Saya akan memukul ini sebanyak 2 kali. Pukulan pertama, dengarkan. Itu. Berikutnya, benda ini saya tutup, nak. Plek. Oke, saya tutup. Terus saya pukul. Oke. Bisa dibedakan tadi ya? Halo? Iya, Pak. Oke, nah saya ulang ya, saya ulang. Begini ya. Berikutnya, ini sekarang saya tutup. Mukanya ini saya tutup demikian. Kemudian tetap saya pukul juga. Oke. Apa bedanya, nak? Halo? Pukulan pertama suaranya lebih keras. Suaranya nyaring pukulan pertama. Yang kedua bagaimana? Yang kedua? Yang kedua tadi bagaimana? Halo? Halo? Suaranya yang kedua tadi bagaimana, nak? Halo? Halo, suara saya didengar apa enggak? Ya. Bagaimana pukulan yang kedua tadi? Halo? Berat, Pak. Jadi yang kedua kan begini kan ya. Mohon maaf. Nah, ini. Nah, kan nggak nyaring. Yang pertama, nyaring. Yang kedua diapakan ini, nak? Ditutup. Oke, itulah contoh kerja telinga. Apa? Perhatikan. Nanti berhubungan ya. Oke, telinga sekarang. Oke, nah ini. Nah, jadi ini adalah gambar telinga. Oke. Nah, bagian paling luar ini namanya daun telinga. Kemudian ini adalah lubang telinga. Kemudian ini membran timpani. Saya ulang, ini tadi apa namanya, nak? Daun telinga. Daun telinga. Ini apa? Lubang. Halo, halo.
Ini apa? Halo? Kok macet? Halo? Lubang telinga. Lubang telinga. Yes. Ini nanti daun telinga sama lubang telinga itu dianggap telinga luar. Kemudian maju saya. Ini telinga tengah. Apa? Membran timpani atau selaput pendengaran. Ini tulang muda bentuknya ya. Jadi ini semua tulang ini. Semua tulang. Belum nom. Ini nanti namanya malleus. Ini namanya incus. Ini namanya stapes. Inilah pembentuk telinga tengah. Saya ulang, telinga luar, daun telinga, lubang telinga. Telinga tengah, timpani, malleus, incus, stapes. Kemudian telinga dalam. Ini 1, 2, 3. 3 buah setengah lingkaran. Jadi lingkaran nggak selesai. Disebut semi sirkular, setengah lingkaran. Berikutnya ini rumah siput atau koklea. Kemudian ini lubang penghubung telinga sampai ke hidung dan tenggorokan, namanya eustachius. Nah, gitu ya. Oke, saya ulang. Ini apa namanya? Halo? Daun telinga. Daun telinga. Ini apa? Lubang telinga. Ah, itu telinga luar. Ini apa? Selaput telinga. Apa ini nanti jenenge? Seingat-ingatnya, halo? Oke. Oke, kalau nggak ingat, saya ganti ini. Nah, saya ganti ini. Ini apa namanya, nak? Halo? Timpanic membran. Timpani. Terus ini apa namanya? Malleus. Malleus. Terus ini apa namanya? Incus. Incus. Ini Ovalis. stapes. Terus ini setengah lingkaran. Terus ini koklea atau rumah siput. Ini eustachius. Coba diulang lagi. Ulang lagi. Nah, ini apa namanya? Daun? Halo? Daun telinga. Ini apa namanya? Ini apa? Telinga. Ini apa tadi namanya? Timpani. Ini apa namanya? Malleus. Ini? Incus. Incus. Ini? Stapes. Stapes. Ini? Setengah lingkaran. Ini? Rumah siput. Rumah siput. Oke, itulah bagian telinga. Sekarang kita ke sini. Cekak bosen. Plek. Nah, ini ya. Nah, saya klik. Nah, koklea. Nah, itu semua telinga dalam. Nah, ini mendengar ini ya. Nah. Nah, ini bagian yang paling dalam dari telinga tadi. Ini rumah siput, ini setengah lingkaran. Coba saya maju lagi. Maju ke sini. Nah. Oke, ini proses mendengarnya seperti ini. Saya tutup. Nah, ini bagian-bagian tadi. Nah, sekarang perhatikan ya. Ini.
Oke. Masih bisa dilihat gambarnya, nak? Bisa. Nah, perhatikan yang saya tunjuk ini. Mulai dari sini, seret ke sana. Saya ulang, mulai dari sini, seret ke sana. Saya ganti tadi pakai alat minum tadi. Paham? Mulai dari sini sampai sini. Berarti ini yang saya ketuk-ketuk tadi kan gitu ya. Terus lubang di sana di mana? Mulut atau hidung? Jadi kalau mulutmu ditutup, hidungmu ditutup, maka pendengarannya kira-kira bertambah apa berkurang? Menurut percobaan saya tadi, mulutnya, hidungnya ditutup berkurang. Bukan telinganya loh yang ditutup ya. Kan ini diketuk, tuk, tuk, tuk gitu contohnya. Terus ini mangap, dibiarkan. Maka nyaring. Kalau di sini ditutup berarti kamu mingkem. Contohnya yang ditutup tadi mingkem kan gitu. Maka kurang kan gitu. Paham ini maksudnya? Oke. Nah sekarang begini. Oke, itu sebelum kerja ya. Sebelum cara kerja sudah saya terangkan seperti itu. Nah, jadi ini pertama menerima suara dari luar. Tek. Ini nanti bergetar. Kemudian jika di sini nih rongga udara, mulut kamu dibuka, maka ini bisa bergetar. Jika mulutnya ditutup, hidungnya ditutup, maka ini nggak bisa bergetar. Nah, sekarang saya tanya ya. Orang tertidur rata-rata mulutnya dibuka apa ditutup? Tertidur. Ditutup. Nah, rata-rata kan ditutup ya mulutnya ya. Kan mulutnya ditutup rata-rata. Nah, itu seandainya ada petir, der begitu, padahal mulutnya ini ditutup, maka ini nggak bisa bergetar. Apa akibatnya? Ini bisa berdarah. Itulah kenapa apabila kamu naik bis, apabila ada orang naik kendaraan, tertidur, kemudian kecelakaan, biasanya budek, ya karena ini. Jadi ini, ya. Makanya di kita itu kalau ngaji itu diurui ya, hujan deras, petir, itu biasanya kita disuruh adzan. Adzan itu mulutnya kan dibuka. Jadi kalau gini kena beledek, der, mulutnya dibuka nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini pertama yang terima itu. Oke, saya ulang ya. Jadi ini namanya daun telinga, lubang telinga, timpani, malleus, incus, stapes, setengah lingkaran. Kemudian ini koklea, terus saraf. Nah, proses mendengar berarti satu getaran dari luar, der, diterima oleh apa nak? Halo? Oleh timpani. Terus merambat kemana? Ke malleus, merambat ke incus, merambat ke stapes, merambat ke setengah lingkaran, terus merambat ke koklea, baru ke otak. Begitu. Jadi itulah proses mendengar seperti yang didemokan tadi. Nah, kalau di sini ini ditutup, maka ini mendengarnya kurang karena ini nggak bisa bergetar. Nah, orang naik pesawat itu ini keganggu, maka kalau turun naik pesawat itu biasanya grebek-grebek. Kamu naik bis itu bisnya kenceng itu juga ini terganggu tekanan. Nanti kalau turun ini akan sementara pendengarannya kurang. Nah, orang yang menyelam kalau nggak pakai alat bantu berbahaya ini nanti bisa berdarah. Karena semakin ke bawah tekanan juga semakin berkurang di luar, di dalam sini tetap, maka udara di sini nyerondol keluar. Gitu. Jadi tekanan di laut itu semakin ke dalam tekanan udara kurang, tekanan air yang tinggi. Ini udaranya kamu bawa dari luar sini, nanti akan nekan ini pecah nanti gitu. Oke, ada yang ditanyakan nak? Halo? 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 Didengar apa enggak? Jadi saya ulang proses mendengar. Pertama kali bunyi atau getaran diterima oleh apa? Memberat timpani. Timpani. Kemudian merambat kemana?
Malius. Malleus. Merambat kemana? Incus. Incus. Merambat kemana? Stapes. Stapes. Terus kemana? Tengah. Setengah lingkaran. Terus kemana? Siput. Rumah siput. Terus ke otak. Kemudian ini Eustachius ini menghubungkan rongga hidung dengan rongga telinga. Makanya dokternya itu THT ya. Dokternya ini kan THT. T yang pertama apa, Nak? Dokter THT, T yang pertama apa? Telinga. Telinga. Kemudian H. Hidung. Hidung. Kemudian T yang terakhir. Tenggorokan. Nah, berhubungan. Oke, saya kira pertemuan kita cukup. Yang saya punya utang nanti dari telinga itu adalah keseimbangan di sini. Ini saya pakai untuk pertemuan yang akan datang karena sudah terdengar azan ini. Jangan banyak-banyak supaya nggak bosan gitu ya. Oke? Ya, Pak. Oke, saya mau konfirmasi sebelum saya tutup. Alfian nggak masuk ya? Halo? Ada berita tentang Alfian? Ada, Pak. Ada orangnya, Pak. Apa? Kenapa? Ada orang. Masuk, Pak. Masuk Alfian. Kok nggak absen? Kok nggak absen Ya, di Pak. itu? Ya, oke. Berikutnya, Cindy. Ada apa enggak ini? Cindy. Halo? Ada apa enggak Cindy? Wes, nggak ada. Eh? Ya. Ada apa enggak? Ada. Nggak ada. Setelah Cindy, berikutnya Dewi Firnanda. Halo, Dewi Firnanda? Nggak ada. Nah, habis ini saya laporkan ya. Terakhir, Putri Dwi Naswa. Nggak ada juga ya. Berarti yang nggak ada 3. Yang nggak ada, Fatkur ada. Oke? Sebelum saya tutup, perhatikan, ada siswa yang belum mengerjakan tugas. Saya tagih lagi, siapa siswa yang belum mengerjakan tugas LKBD Saraf? Nih, tinggal 2 anak yang belum mengerjakan, Asfari sama Fatkur. Asfari sama Fatkur belum mengerjakan LKPD Saraf. Silakan disusulkan secepatnya. Oke? Ada yang ditanyakan, Nak? Halo? Nggak ada? Kalau nggak ada, pertemuan saya akhiri. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Dan mudah-mudahan topiknya cepat hilang. Mudah-mudahan kalian rezekinya banyak, ilmunya bermanfaat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.